Halo, selamat datang di course Google Data Studio bersama saya Wanda Kinasih. Izinkan saya untuk menjelaskan sedikit tentang latar belakang saya. Saya merupakan alumni dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia. Saat ini, saya bekerja sebagai Business Intelligence Analyst di Gojek. Saya juga pernah bekerja sebagai Business Intelligence Analyst di Alo Dokter, sebuah aplikasi kesehatan. Dalam course ini, saya akan menjelaskan salah satu layanan dari Google yang berfungsi untuk menganalisa data, yaitu Google Data Studio. Selain untuk menganalisa data, Google Data Studio juga berfungsi untuk memvisualisasikan data dalam bentuk dashboard. Untuk mempermudah proses pembelajaran di course ini, saya membagi materi jadi beberapa topik. Topik pertama adalah pembuatan dashboard, topik kedua adalah visualisasi data, dan topik terakhir adalah publikasi dashboard. Setelah menyaksikan semua video dalam course ini, saya yakin kamu akan mampu menyusun data dan membuat laporan yang mudah dimengerti. Tentu saja menggunakan Google Data Studio. Jadi, siapkan dirimu, karena kita akan memulai pembahasan Google Data Studio pada video selanjutnya. Halo, kembali bersama saya Wanda Kinasih dalam course Data Analysis using Google Data Studio. Pada video kali ini, kita akan mempelajari tentang pentingnya visualisasi data. Yuk simak pembahasannya. Mengapa visualisasi data penting? Manusia merupakan makhluk yang sangat visual. Manusia berevolusi untuk menemukan pola dan membuat perbandingan visual. Otak manusia dapat mengidentifikasi gambar hanya dalam 13 milidetik. Presentasi yang menggunakan bantuan visual 43% lebih efektif daripada presentasi yang tidak menggunakan bantuan. Mari kita simak 4 pilar visualisasi data oleh Noah Ilinsky. Yang pertama, tujuan yang jelas. Yang kedua, data yang benar dan dibutuhkan oleh user. Yang ketiga, hubungan antar data. Dan yang keempat, format visualisasi. Tujuan yang jelas. Siapa yang memerlukan data ini? Seberapa detail? Apakah tim manajemen? Tim manajemen akan membutuhkan data yang strategis seperti KPI atau penjualan setiap periode. Tim operasional akan membutuhkan data yang lebih real time. Misalnya, tim operasional IT membutuhkan data uptime sebuah data center. Data apa yang dibutuhkan? Yang penting data harus relevan dan akurat. Bagaimana kita menunjukkan hubungan antar data? Apakah kita ingin melihat perbandingan antar kategori seperti perbandingan media sosial untuk setiap kelompok umur atau perubahan sepanjang waktu? Misalnya, berapa banyak penderita malaria dalam 10 tahun terakhir? Atau komposisi antar kategori, misalnya penjualan barang sepanjang waktu untuk setiap kategori. Atau kita ingin melihat perbandingan data secara geografi, misalnya penjualan barang di setiap provinsi. Gunakan format untuk fokus pada tujuan, bukan untuk mendistraksi. Tidak perlu menggunakan chart 3D seperti contoh, karena hanya akan mendistraksi kita dari tujuan sesungguhnya. Di sini, kita tidak dapat melihat dengan jelas perbedaan antar kategori. Bagaimana memilih media visualisasi? Pilihlah visualisasi sesuai kebutuhan. Misalnya, scatter plot baik digunakan jika ingin melihat hubungan dan distribusi antar data. Sedangkan line chart baik digunakan jika ingin melihat perubahan data sepanjang waktu. Kita akan mempelajari detail pada masing-masing tipe visualisasi pada video selanjutnya. Demikian pembahasan tentang membuat visualisasi data yang paling baik. Pada video selanjutnya, kita akan membahas tentang menyiapkan Google Sheet dan Google Data Studio. Sampai jumpa!
Halo, kembali bersama saya Wanda Kinasi dalam course Data Analysis using Google Data Studio. Pada video kali ini, kita akan mempelajari tentang heat maps. Yuk simak pembahasannya. Selanjutnya heat maps. Tim bisnis ingin mengetahui komposisi jumlah order pada setiap negara untuk setiap kategori. Kita dapat menggunakan heat map untuk requirement ini. Heat map baik digunakan untuk melihat komposisi antar dua dimensi. Mari kita coba. Buat halaman baru, beri judul heat map. Oke, pilih add a chart, pilih pivot table with heat map. Nah, pada heat map terdapat dua jenis dimensi, row dimension dan column dimension. Nah, di tengahnya kita bisa memilih metrik yang diinginkan, misalnya jumlah order. Untuk contoh ini, masukkan state ke dalam row dimension. Dan kategori ke dalam column dimension. Kemudian masukkan order ID ke dalam metrik. Order ID ini ditujukan untuk menunjukkan jumlah order. Lalu kita bisa klik show grand total jika ingin menampilkan total. Nah, atur sorting pada row dan kolom. Kita ingin menampilkan state dan kategori dengan order terbanyak pada bagian kiri atas. Masukkan order ID descending pada kedua field. Nah, kita juga bisa atur warna di bagian style supaya mudah dibaca. Demikian pembahasan tentang heat maps. Pada video selanjutnya, kita akan membahas tentang metode agregasi. Sampai jumpa! Halo, kembali bersama saya Wanda Kinasi dalam course Data Analysis using Google Data Studio. Pada video kali ini, kita akan mempelajari tentang metode agregasi. Yuk simak pembahasannya. Ada berbagai metode agregasi yang dapat kita coba di Google Data Studio. Contohnya, sum, average atau rata-rata, max untuk melihat nilai maksimum, min untuk melihat nilai minimum, count untuk menghitung jumlah row, count unique untuk menghitung jumlah row dengan value yang unik. Silakan kembali ke halaman yang berisi scorecard. Copy scorecard tersebut. Nah, pada matrix, klik sum. Nah, kalian dapat memilih berbagai metode agregasi di sini. Pilih average. Beri judul average of sales. Nah, kembali copy scorecard. Nah, pilih agregasi, ganti menjadi max. Lalu judulnya diganti menjadi maximum sales. Kembali pada halaman dashboard. Tambahkan kembali scorecard. Masukkan customer name pada matrix. Lalu kita pilih count distinct. Artinya hitung nilai unik dari nama customer. Beri judul number of customer. Scorecard ini berguna untuk melihat nilai-nilai yang sudah ada. Demikian pembahasan tentang metode agregasi.
Pada video selanjutnya, kita akan membahas tentang function dari metode agregasi. Sampai jumpa! Halo, kembali bersama saya Wanda Kinasih dalam course Data Analysis using Google Data Studio. Pada video kali ini, kita akan mempelajari tentang function dari metode agregasi. Yuk simak pembahasannya. Pada latihan kali ini, kita akan mempelajari profit ratio per sales, yaitu berapa profit yang didapat dari setiap penjualan. Kemudian sales per customer, berapa penjualan rata-rata yang didapatkan untuk setiap customer. Lalu sales percentage. Nah, klik resource, manage edit data source. Lalu klik edit. Nah, klik add a field di kanan. Pada bagian ini, kalian dapat menambahkan field baru sesuai kalkulasi yang kalian inginkan. Pertama, mari buat profit ratio per sales. Ketik sum profit dibagi dengan sales. Jika formula yang diketik sudah benar, maka akan ada centang hijau di bawah. Jangan lupa beri nama field. Klik save. Oh. Klik done. Mari kita menuju halaman table. Pindahkan profit ratio per sales ke dalam metrik. Tambah, lalu atur lebarnya agar dapat melihat lebih baik. Kalian juga dapat mengubah tipe data metrik ini. Klik icon pensil di sebelah profit ratio, pada type number, pilih numerik, persen. Lalu tipe datanya berubah menjadi persen. Oke, next. Kalian juga dapat menambahkan field baru dengan klik create a new field dari kanan bawah. Sekarang mari buat kalkulasi untuk penjualan rata-rata per customer. Ketik sum, sales, dibagi jumlah customer. Oke, beri nama sales per customer. Klik save. Oke, dan done. Selanjutnya, pindahkan sales per customer ke dalam metrik. Silahkan atur kembali lebar tabelnya agar dapat terlihat lebih baik. Oke. Nah, kita juga dapat menampilkan presentase kategori secara otomatis. Nah, klik add a new chart, pilih table. Masukkan kategori ke dalam dimension, dan sales ke dalam metrik. Masukkan kembali sales ke dalam matriks, jadi ada 2. Lalu klik icon pensil di sebelah sales kedua. Nah, pada bagian comparison calculation, pilih percent to total relative to corresponding data.
Oke. Lalu ganti field name menjadi sales percentage. Nah, di sini kita bisa melihat berapa persentase masing-masing sales setiap kategori. Nah, Demikian pembahasan tentang function dari metode agregasi. Pada video selanjutnya, kita akan membahas tentang comparison date range dari metode agregasi. Sampai jumpa! Halo, kembali bersama saya Wanda Kinasih dalam course Data Analysis using Google Data Studio. Pada video kali ini, kita akan mempelajari tentang comparison date range dari metode agregasi. Yuk simak pembahasannya. silahkan kembali ke dalam halaman scorecard. Nah, comparison date range merupakan perbandingan angka dengan periode sebelumnya. Misalnya, kita coba ganti filter date menjadi 1 Januari 2017 sampai 31 Desember 2017. Oke. Nah, kita ingin melihat apakah penjualan tersebut naik atau turun jika dibandingkan dengan tahun lalu. Klik Sales Scorecard, lihat bagian Comparison Date Range. Klik None, ganti menjadi Previous Period. Nah, karena terdapat 366 hari pada tahun sebelumnya, 2016, perbandingan akan dimulai pada tanggal 2 Januari 2016. Mari kita ganti menjadi Previous Year untuk membandingkan 1 tahun penuh. Klik Apply. Nah, kita akan melihat penjualan naik 20% dibandingkan tahun sebelumnya. Lakukan hal yang sama pada profit. Pilih Previous Year. Nah, profit naik 16%. Silahkan coba lakukan yang sama pada rata-rata penjualan dan jumlah customer. Juga maksimum sales. Nah, kita bisa melihat meskipun jumlah salesnya naik, rata-rata salesnya menurun 6%. Maksimum salesnya juga menurun 20%. Namun, number of customer, jumlah customer, naik 8%. Demikian pembahasan tentang comparison date range dari metode agregasi. Pada video selanjutnya, kita akan membahas tentang conditional function dari metode agregasi. Sampai jumpa! Halo, kembali bersama saya Wanda Kinasih dalam course Data Analysis using Google Data Studio. Pada video kali ini, kita akan mempelajari tentang conditional function dari metode agregasi. Yuk simak pembahasannya. Tim bisnis ingin mengetahui bulan mana saja yang penjualannya mencapai target. Bagaimana caranya? Ayo kita coba. Klik Add a New Page. Beri nama Target Monthly Sales. Tambahkan line chart. Kemudian masukkan order date ke dalam dimension. Ganti type-nya menjadi year month.
Masukkan sales ke dalam metrik. Jangan lupa sort berdasarkan order date. Selanjutnya, kita buat calculation field yang berisi tentang target penjualan setiap bulannya. Target penjualan pada tahun 2014 adalah 30.000 US dollar, tahun 2015 40.000, tahun selanjutnya 50.000. Isi dengan formula berikut. Nah, artinya ini saat order date pada tahun 2014 30.000, saat order date-nya 2015 40.000, selain itu 50.000. Beri nama target sales. Klik apply. Oke, kemudian jika belum, taruh target sales ke dalam metrik. Atur agregasinya menjadi average. Apply. Nanti kita atur warnanya supaya lebih kontras. Klik style. Misalnya ini diganti warna hijau. Targetnya kita buat warna merah. Oke. Line hijau menunjukkan penjualan, line merah menunjukkan target penjualan. Kita bisa lihat bulan mana saja Superstore tidak memenuhi target. Klik view contohnya. Nah, misalnya ini pada bulan Februari 2015 target tidak dipenuhi. Nah, sedangkan pada bulan November 2017 penjualan jauh melebihi target. Demikian pembahasan tentang conditional function dari metode agregasi. Pada video selanjutnya, kita akan membahas tentang publikasi dashboard. Sampai jumpa! Halo, kembali bersama saya, Wanda Kinasi dalam course Data Analysis Using Google Data Studio. Pada video kali ini, kita akan mempelajari tentang publikasi dashboard. Yuk simak pembahasannya. Pada umumnya, publikasi dashboard pada Google Data Studio mirip seperti sharing pada Google Docs. Jangan lupa atur tema dan warna sebelum membagikan dashboard supaya terlihat rapi dan menarik. Klik edit. Kita coba ganti dulu. Oke. Nah, berikut cara yang dapat digunakan untuk membagikan dashboard. Ada invite people atau share otorisasi melalui email. Lalu ada juga share melalui email otomatis. Lalu ada dari link, embed report, dan download report. Oke, pertama nih, share otorisasi melalui email pengguna. Nah, kita bisa masukkan email pada add people. Setiap email dapat memiliki pengaturan edit atau hanya view. Nah, pada bagian manage access, kalian juga dapat membagikan link dashboard. Oke, yang kedua, share melalui email otomatis. Nah, setelah klik panah, lalu masukkan list email yang ingin diberikan nih. Nah, lalu masukkan waktu saat pertama kali email dikirimkan. Lalu masukin juga frekuensi pengiriman email. Misalnya daily untuk email harian, atau ada weekly atau monthly. Oke. Kalian juga dapat melakukan embed report pada website yang kalian punya. Klik share embed report. Google Data Studio akan memberikan kode iframe atau direct URL untuk dibagikan. Next, jika ingin bekerja secara offline, kalian dapat download as PDF. Nah, terdapat pengaturan untuk halaman. Kita juga bisa masukkan link dan password untuk proteksi dokumen.
Demikian pembahasan tentang publikasi dashboard. Video ini sekaligus menjadi video terakhir dari course Data Analysis using Google Data Studio. Semoga hal-hal yang saya bagikan dari video pertama sampai video ini bermanfaat dan bisa segera diterapkan. Akhir kata, saya Wanda Kinasih pamit undur diri. Sampai jumpa di course-course lainnya hanya di Skill Academy.